Jemaat kekasih Kristus, selamat datang di dalam ibadah kita pada hari ini, Minggu 19 April 2020. Tema yang akan kita bahas adalah kuasa Tuhan Yesus atas si jahat, diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-26. Jemaat kekasih Kristus, selamat bertemu kembali di dalam ibadah kita pada hari ini. Ibadah kita diawali dengan satu perenungan saat teduh kita dari 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Mari kita masuk dalam doa pembukaan dan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh bersekutu di dalam situasi dan keadaan yang bahkan setahun kemarin kami tidak pernah membayangkan akan demikian. Namun Tuhan, di dalam langkah dan terang pimpinan Tuhan, Engkau masih mempersekutukan kami walaupun secara fisik kami tidak berkumpul, tetapi secara hati dan secara rohani dan jiwa kami berkumpul bersekutu bersama, datang kepadamu menaikkan pokok-pokok doa kami. Tuhan, kami berterima kasih Engkau masih memberikan kekuatan dan kelanjutan kepada persekutuan kami di SBI. Kami terus berdoa supaya SBI boleh makin berkembang, makin dipakai oleh Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari ini sakit, saudara-saudara kami yang lemah tubuh. Tuhan, Engkau yang tilik, Engkau yang kuatkan. Dan sekalipun kami saat ini tidak bersama-sama dengan mereka secara fisik, tapi kami bisa merasakan apa yang mereka rasakan karena kami bersekutu di dalam satu jiwa, satu roh kami. Dampingi kami ya Bapa. Ajar dan tolong kami untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ketika kami akan beribadah kepada-Mu sekali lagi. Pimpin kami ya Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan siapkan hati kita dengan pujikan dua pujian bagi kemuliaan Tuhan. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak kau menebus dirimu, oleh segenap kasih
kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan
Jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan Tuhan di gereja ini. Persembahan dapat diberikan melalui direct debit atau bank transfer yang diberikan kepada nomor rekening seperti yang tertera pada slide ini. Tuhan memberkati persembahan Anda. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat 14 sampai dengan 26. Kita akan membaca perikop ini, kemudian kita akan menyanyikan satu pujian sebagai persiapan kita untuk perenungan firman Tuhan. Suatu kali, Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa
Aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan semesta. Dia takkan membiarkan kakimu goyah. Menjagamu tak akan terlelap. Dia takkan terlelap, dia takkan terlena. Dia menjaga umatnya dengan setia. Mentari setia, takkan menyakitimu dan juga pulang. Di waktu-waktu gelap, yang menjagamu dari segala bahaya. Tuhanlah yang memeliharakan nyawamu. Tuhanlah yang menjaga kehidupan umatnya dari sekarang sampai selamanya. Dia takkan membiarkan kakimu goyah. Menjagamu tak akan terlelap. Dia takkan terlelap, dia takkan terlena. Menjaga umatnya dengan setia. Mentari setia, takkan menyakitimu dan juga pulang. Di waktu-waktu Tuhanlah yang menjagamu dari segala bahaya. Tuhanlah yang memeliharakan nyawamu. Tuhanlah yang menjaga kehidupan umatnya dari sekarang
Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat 14 sampai dengan 26. Mari kita awali dengan kita berdoa lebih dahulu. Maha besar Allah yang kami sembah dan kami sapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah membaca firman-Mu. Kami sebentar akan merenungkannya. Tolong kami ya Bapa, supaya kami boleh dimengertikan, kami boleh diajar, kami boleh disingkapkan akan kebenaran Tuhan. Karena kami tahu ya Bapa, tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Berbicaralah, sebab kami siap untuk mendengar. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah kami yang setia, kami berdoa mengucap syukur dan berharap hanya kepadamu. Amin. Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat 14 sampai dengan 26 berbicara tentang topik yang di dalam Alkitab kita diberikan judul Yesus dan Beelzebul, kemudian disusul dengan kembalinya roh jahat. Saya teringat kepada sebuah pengalaman yang mungkin kurang terlalu baik untuk di-sharingkan, tetapi ada pengalaman yang pernah saya alami ketika di sebuah institusi di mana saya dulu bekerja, melayani. Ada peristiwa di mana ada seorang yang mengalami gangguan dari si jahat. Ada beberapa rekan hamba Tuhan yang ada di sana, dan pada saat itu saya datang kemudian. Dan ketika saya datang, ada yang segera memberitahu saya bahwa ada orang yang sedang diganggu oleh roh jahat. Dan saya mengatakan, bukankah ada Bapak si ini yang hari ini ada di kantor dan dia akan siap membantu? Oh, tidak bisa Pak, tidak bisa, karena teman saya ini. Si Bapak ini mengatakan urusan gangguan roh jahat saya tidak pernah diajari di sekolah teologi saya. Kedengarannya ironis bukan? Masa urusan mengusir atau melawan roh jahat butuh diajarkan terlebih dahulu untuk baru kita bisa melakukannya. Dan ini adalah persepsi yang seringkali muncul, saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang kuasa atau peranan si jahat di dalam kehidupan. Di dalam buku yang terkenal, seorang penulis C.S. Lewis mengatakan di dalam kalimat pembukaannya, The Screwtape Letter, dia mengatakan dua masalah yang seringkali dilakukan oleh orang Kristen pada hari ini adalah mereka cenderung untuk membesar-besarkan si iblis, si setan itu. Sehingga mereka mengatakan, saya tidak sanggup untuk melawannya. Atau kesalahan yang kedua adalah terlalu mengecilkan dan menganggap itu nggak ada. Menganggap bahwa gangguan si jahat itu adalah problem psikologis atau mental semata. Dan karena itu tidak nyata, tidak real dalam kehidupan kita. Dan karena itu mereka tidak pernah berurusan dengan si jahat. C.S. Lewis benar bahwa ketika kita bicara tentang realita gangguan si jahat, Alkitab pun meyakinkan kita bahwa ada keberadaan yang semacam itu. Pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita sikapi ketika kita berhadapan dengan realita itu? Satu kali Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Tetapi ada di antara mereka yang mengatakan ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Ada juga yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata, aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Cuma yang dikasih Tuhan, ini adalah sebuah kalimat yang seharusnya membawa kita tersadar bahwa realita pengusiran si kuasa jahat, realita pembebasan dari belenggu cengkeraman gangguan si jahat adalah bukan sesuatu yang menjadi monopoli
pengikut Tuhan. Ada orang-orang lain yang juga melakukan. Bahkan di kalangan orang-orang Yahudi, di kalangan pengikut agama pada saat itu bukan sesuatu yang baru. Tetapi yang membedakan adalah ayat yang ke-20. Jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa sih yang membedakan pengusiran gangguan si jahat yang dari Alkitab dengan yang bukan dari Alkitab? Jawabannya adalah kepada siapa itu ditujukan. Siapa yang menjadi pusat, siapa yang menjadi inti, siapa yang menjadi kekuatan utama yang mengusir si jahat itu. Ada banyak sekali kesalahpahaman bahkan di kalangan orang-orang Kristen yang berpikir bahwa saya mendapatkan karunia untuk mengusir si jahat, maka karunia itu akan menempel pada diri saya sebagai satu kuasa, satu kekuatan yang sanggup saya lakukan. Mungkin bisa terjadi. Tetapi pertanyaannya, siapa yang akan dimuliakan ketika itu yang menjadi konsep pemikiran kita? Lukas pasal yang ke-11 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-26. Tidak dapat dilepaskan dari bagian sebelumnya. Tidak boleh diceraikan dari bagian sebelumnya. Yaitu pengajaran tentang doa. Di mana di dalam pengajaran tentang doa itu Tuhan Yesus menekankan doa yang benar. Haruslah doa yang dikerjakan dan dikaryakan bukan karena kepandaian atau kehebatan pribadi lepas pribadi yang sanggup memanipulasi Tuhan untuk mengikuti keinginan mereka sendiri. Tapi doa yang benar seharusnya doa yang diarahkan kepada Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Inilah motivasi doa yang paling baik. Inilah sikap, inilah hidup, inilah ciri doa yang benar-benar hidup di mata Tuhan. Dan inilah juga sikap dan gaya hidup seorang percaya yang harus tertampak dan ternyata di dalam kehidupannya. Bukan berpusat pada diri kita, bukan berpusat pada kehebatan kita. Tetapi semata dipersembahkan dan dipertaruhkan untuk menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Yesus menegaskan bahwa ketika Allah hadir, tidak boleh ada kuasa yang akan menandingi dia. Yesus menegaskan ketika Allah hadir, ketika hadirat Allah itu menguasai hidup orang percaya, maka tidak diperkenankan ada kuasa-kuasa lain yang menjadi pendamping, menjadi rekanan, atau menjadi saingan dari keberadaan Allah itu. Hanya Allah yang ditinggikan dan dimuliakan. Dan ketika Allah itu hadir, ketika kerajaan Allah itu dihadirkan, ketika kekuasaan Allah itu dimanifestasikan dan dimunculkan, maka kekuatan dan kekuasaan yang lain akan pudar dan sirna di dalam ketidakberdayaan mereka. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Ada karakter yang kedua, ciri yang kedua dari pekerjaan yang dilakukan oleh Allah, yaitu bahwa karya Allah itu akan terus membawa dan mengumpulkan orang-orang pilihannya.
Bahwa karya Allah, pekerjaan Tuhan tidak akan menyerahkan orang-orang pilihan itu dan memisah-misahkan, membagi-bagi dan mengkotak-kotakkan mereka. Sedemikian hingga timbul perpecahan, timbul benci, timbul iri hati. Tetapi kuasa Allah yang sejati justru akan mengumpulkan dan meletakkan segala sesuatu di bawah kendali kuasa Allah. Bukan untuk kemuliaan si pelayan, bukan untuk nama kehebatan, ketenaran si pelaku, tetapi semata bagi kepentingan kerajaan Allah dan Kristus sebagai pusat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kenapa hari ini ketika kita hidup dalam dunia, di zaman yang modern, kita tidak melihat atau mungkin merasakan gangguan dari si jahat? Oh saudara-saudara, sebetulnya kuasa jahat itu real. Sebenarnya cengkeraman si jahat itu nyata. Ketika dia mencoba pelan-pelan menarik Anda menjauhi persekutuan umat Tuhan. Ketika pelan tapi pasti dia akan mencapik Anda dan merengkuh Anda kepada pelukannya sendiri. Dan tidak membuat Anda rindu untuk bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Membuat Anda tidak rindu untuk menggumuli firman Tuhan. Membuat Anda untuk tidak lagi berkeinginan bersekutu dengan saudara-saudara yang lain. Itulah bentuk karya si jahat pada hari ini. Daripada mengumpulkan di dalam persekutuan, dia akan menceraikan di dalam pengkotakan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat tandus mencari perhentiannya. Dan karena ia tidak mendapatkannya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh yang lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di sana. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari keadaannya semula. Bagian ini menimbulkan banyak pertanyaan. Apa yang salah dari hati yang sudah dibersihkan? Apa yang salah dengan riwayat ini kalau orang itu diusir, dilepaskan dari belenggu si jahat? Apakah artinya dia masih bisa mengalami gangguan lagi, dia masih bisa mengalami tekanan lagi dari si jahat? Oh saudara-saudara, kita perlu perhatikan baik-baik kalimatnya. Yesus menegaskan, ketika si jahat itu keluar dari manusia, mengembara ke tempat tandus mencari perhentian dan tidak mendapatkan. Perhatikan kemana dia pergi? Ke tempat tandus. Dan dia tidak mendapatkan tempat perhentiannya. Lalu pergilah dia kembali ke rumah yang telah ditinggalkan dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi, teratur. Ada yang kurang tidak dari deskripsinya? Ada. Siapa yang mendiami rumah itu? Siapa yang tinggal di sana? Rumah itu bersih dan teratur, tetapi siapa yang menjadi penguasa dari rumah itu? Saudara-saudara, tidak dikatakan siapa penguasa rumah itu, dan karena itu si jahat ini bisa kembali lagi dan membawa 7 temannya masuk ke dalam diri orang itu dan berdiam di dalamnya. Kata kunci dari ayat ini bicara soal kata berdiam di dalamnya. Berdiam di situ. Kerajaan Allah hadir ketika hadirat Allah nyata. Ketika Allah menjadi pusat. Dan ketika tidak ada hal yang lain yang dipertaruhkan dan diletakkan di sisi Allah itu. Di sanalah kerajaan Allah itu hadir. Ketika Allah menjadi pusat, berdiam sebagai pusat. Siapa yang hari ini menjadi Tuhan kita? Apa yang hari ini menjadi penguasa kehidupan kita? Apa yang hari ini membuat diri kita digerakkan dan tergerak untuk melakukan dan mengerjakan? Kebanggaan kita kah? Keberhasilan kita kah? Kesuksesan kita kah? Bisnis kita kah?
Angka di dalam rekening kita kah? Kepuasan yang kita alami dan bisa nikmati ketika kita ada di dalam dunia ini kah? Atau kita akan mengalami dan menikmati Tuhan hadir, nyata, diam di dalam kehidupan kita. Apa pengusiran kekuasaan si jahat menurut konsep Alkitab? Alkitab berbicara tentang kehadiran Kristus dalam hidup orang percaya. Alkitab berbicara tentang Kristus yang mengendalikan, yang mengontrol, menuntun kehidupan orang percaya. Alkitab berbicara tentang kerajaan Allah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Itulah yang seharusnya menjadi kerinduan kita. Itulah yang seharusnya menjadi motivasi tindakan dan perilaku kita. Itulah yang seharusnya menjadi titik awal dari semua keputusan-keputusan, pemikiran-pemikiran, dan hal-hal yang kita lakukan di dalam keseharian kita. Di mana Allah, di mana Kristus di dalam kehidupan. Mari kita berdoa. Maha besar Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Ampuni kami kalau seringkali kami naif dan berpikir asalkan kami mampu, asalkan kami sehat, asalkan kami bahagia, maka segala sesuatu itu baik-baik saja. Tuhan tolong kami untuk kami belajar melihat kehidupan dari kacamata-Mu. Daripada sekedar bertanya tentang kehidupan, kami menanyakan sejauh mana Kristus hadir dalam kehidupan kami. Daripada menanyakan apakah kami baik dan sehat, kami akan maju lagi dan menanyakan apakah Kristus sungguh sudah hadir nyata di dalam kehidupan kami. Tuntun dan tolong kami ya Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Untuk kami tidak dikuasai oleh gangguan-gangguan si jahat. Tetapi kami boleh belajar untuk meletakkan tangan kami di dalam tangan-Mu. Dan membiarkan Engkau menuntun setiap kami. Mendampingi kami untuk memuliakan nama-Mu. Di sini kami ya Bapa. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah kami yang setia. Kami sudah berdoa, mengucap syukur, bersandar, dan berharap hanya padamu. Amin. Oh, the blood of the Passover Lamb is applied to the door of my life. No power of darkness could ever withstand the force of the blood sacrifice. Though Satan will bring accusations, I let him know right where I stand. For now there is no condemnation. I'm under the blood of the Lamb. I'm under the blood of the Lamb that covers the guilt of my past. By the mercy of God, holy and righteous I stand. Oh, I'm under the blood of the Lamb. I'm safe and secure from the enemy's plan. No weapon formed against me will stand. I'm under the blood of the Lamb. Oh, the blood of the Passover Lamb is applied to the door of my life. No power of darkness could ever withstand the force of the blood sacrifice. Though Satan will bring accusations, I let him know right where I stand. For now there is no condemnation. I'm under the blood of the Lamb.
Jemaat yang kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan mari kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin.